Kalau teman-teman sudah lama tidak melintas di kawasan Gedung Sate, bersiaplah untuk kaget. Karena banyak perubahan di beberapa hari ini, dan perubahannya kini mulai terlihat nyata, bahkan lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan. Jalur baru di depan Gedung Sate akhirnya mulai difungsikan, dan kendaraan kini kembali mengalir melewati ruas jalan yang baru selesai dikerjakan. Dan sekarang perhatian kita beralih ke sisi yang tidak kalah penting, yaitu pembangunan trotoar baru di sepanjang Jalan Diponegoro. Disinilah konsep penataan kawasan mulai terlihat semakin jelas. Dari pantauan di lapangan, pekerja trotoar kini sudah mulai berjalan. Material mulai dipasang, area kerja semakin luas, dan para pekerja tampak terus melakukan penyelesaian secara bertahap. Dan ada hal menarik berikutnya, justru datang dari lapang gazebo. Di tengah proyek revitalisasi yang berlangsung, kawasan ini ternyata tetap dipenuhi aktivitas masyarakat. Pengunjung datang berolahraga, berjalan santai, menikmati suasana pagi maupun sore, hingga sekedar berkumpul bersama keluarga. Pemandangan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus menghentikan denyut kehidupan sebuah kota. Aktivitas masyarakat tetap berjalan berdampingan dengan proses pembangunan yang terus berlangsung sekitarnya. Dan inilah progres yang mungkin paling mengejutkan. Pagar pembatas proyek di Jalan Surapati, tepat di antara Monumen Perjuangan dan lapang gazebo, kini mulai dibongkar. Di video ini kita akan melihat seluruh progresnya secara langsung dari lapangan agar kita bisa menilai sendiri sejauh mana wajah baru kawasan Gedung Sate mulai terbentuk. Yuk kita lihat sama-sama. Tapi sebelum itu mohon dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Bismillah. Yuk kita mulai. Gas! Assalamualaikum, Sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman jalan-jalan seru. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan kita semua diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan hari ini jalan-jalan seru mau ngecek nih di hari Minggu ya, mengenai kelanjutan revitalisasi Gedung Sate dan gazebo yang sudah banyak sekali perubahannya ya. Dan kita akan ngecek sampai hari ini, hari Minggu ya, untuk pengambilan videonya sampai mana sih untuk perkembangannya. Oke, ikutin terus jalan-jalan seru dan kita lihat sama-sama situasi dan kondisi terkini di area Gedung Sate dan gazebo dengan revitalisasi yang sedang berjalan. Oke teman-teman, kita mulai ya. Gas! Oke teman-teman, bisa terlihat ya. Wah, arus lalu lintas mulai dari sana, ujung sana sampai dengan ke sana mulai cukup padat ya. Dan kita coba lihat-lihat juga di sini ternyata lumayan cukup padat ya, dari tadi terlihat. Wow. Dan sudah mulai dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk jalur baru yang berada di sana ya. Keren banget. Oke, kita lanjut ya, gas. Oke, teman-teman, kita coba jalan lagi ya. Dan kalau kita coba lihat di pinggir itu lumayan cukup banyak
pengunjung yang sedang berolahraga ya, dan mungkin juga sedang menikmati kebersamaan di lapang gazebo ya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini di pinggir itu mungkin akan dijadikan taman yang ya hampir sama yang tadi lah gitu ya. Jadi tamannya itu akan mengelilingi gazebo, dan ini masih dalam progres pengerjaan. Mungkin setelah nanti Jalan Diponegoro telah diperbaiki ya, akan lanjut dan maju ke sini mungkin ya. Nah, ini bisa terlihat tuh. Jadi kalau tanahnya itu sudah diratakan lah, tinggal batu-batunya mungkin nanti setelah jadi. Ini ada kemungkinan ini jadi pedestrian, trotoar, dan ada sedikit taman lah gitu ya. Dan kita maju lagi ke depan nih teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada semacam perubahan yang cukup signifikan lah gitu ya, dari perkembangan revitalisasi di gazebo ini gitu, yaitu, nah nanti kita lihat lah. Ini masih rahasia ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Dan proyekannya ini bisa terlihat juga masih berlangsung, dan sepertinya juga ini proyek nggak ada henti-hentinya, terus dikerjakan. Dan seperti yang terlihat di samping kanan itu ya, di pinggir kanan itu terlihat tuh. Wah, ini untuk trotoar dan pedestriannya ini yakinlah udah mantep banget ya. Soalnya itu kelihatan dari materialnya aja, itu pakai batu andesit sepertinya ya. Untuk pavementnya itu pakai batu andesit kayaknya sih. Udah keren banget lah pokoknya ya. Ini kita tinggal menunggu beberapa waktu atau beberapa hari ke depan mungkin. Karena katanya sih Agustus gitu ya, untuk pembukaannya harusnya sudah dimulai untuk peresmiannya gitu. Tapi apakah memang sesuai dengan jadwal? Ya kita doakan saja teman-teman untuk proyek Gedung Sate ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi ya mudah-mudahan aja lah proyeknya tidak ada kendala, tidak ada hambatan, dan semua berjalan dengan normal. Dan kita akan coba lanjut lagi nih ke depan teman-teman ya. Wah, ini banyak sekali yang sedang menuju ke lapang gazebo mungkin ya teman-teman, untuk menikmati. Dan kita bisa lihat ya, wah keren banget ya. Kita bisa lihat banyak sekali yang sedang berolahraga. Wih, keren banget. Oke, kita lanjut ke depan ya, teman. Gas. Oke teman-teman, wah ini kalau kita lihat dari jalan yang baru ini sudah cukup lumayan banyak dilintasi oleh para pengendara ya, yang mencoba melintas ke arah Jalan Majapahit di situ ya. Kemudian juga mungkin Jalan Cilamaya yang di seberang sana. Dan kemudian bisa dilanjutkan ke Jalan Riau atau Jalan Insinyur Haji Juanda. Tapi yang pasti memang sekarang sudah lumayan cukup banyak nih para pengendara dan pengguna jalan ya. Hanya saja ini untuk yang pengunjung yang tidak bawa kendaraan, ini memang rada-rada sedikit jadi apa ya, rada muter sedikit lah gitu teman-teman ya. Jadi yang seharusnya bisa langsung lurus ke sini, ini sekarang harus muter dulu ke sana ya.
harus muter dulu. Jadi ya itulah mungkin sedikit, ya itu nggak jadi masalah kayaknya sih. Karena memang yang ini kan sedang lagi ada proyek ya. Jadi wajar lah gitu. Untuk sementara yang pengunjung yang berolahraga juga sepertinya tidak terlalu banyak terpengaruh dengan adanya proyek ini ya. Jadi masih terlihat normal dan mereka ya beraktivitas olahraga ya seperti biasa saja sih gitu ya. Dan kita bisa lihat di depan sana gedung sate yang begitu sangat megah ya. Wah, ini kita nggak bisa bayangkan nanti satu saat kalau sudah beres itu akan jadi seperti apa ya. Paling pasti mah keren lah pokoknya ya. Oke, kita akan coba lanjut ke depan ya. Gas! Ini kita bisa lihat juga tuh ya, lumayan debunya itu karena memang debu proyek gitu ya. Jadi ya namanya proyek ya seperti inilah. Dan di depan itu Jalan Majapahit ya. Kita menuju ke Jalan Majapahit. Dan seperti yang bisa kita lihat juga nih teman-teman, untuk ternyata perubahan besarnya itu ada di trotoar. Dan ada satu lagi ya, kita akan coba lihat nanti ke depan. Tapi yang sekarang kita coba lihat dulu, ini adalah perubahan besar di pembangunan revitalisasi gedung sate dan gazebo ini ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat trotoarnya udah cantik ya. Kita akan coba lihat dan kita akan coba nyebrang ke depan ya. Gas! Oke teman-teman, kita coba nyebrang. Nyebrang pun enak banget ya. Wah, enak banget. Dan ini kita bisa lihat ini untuk pavementnya atau trotoarnya ini udah keren banget ya. Udah sampai sana pengerjaannya. Wah, kita bisa lihat ini ya, enak banget ini. Mungkin beberapa hari ke depan ini selesai ya, kita doakan saja. Semoga lancar. Dan kita bisa lihat juga di sini untuk ini mungkin untuk drainase atau pot mungkin ya, atau apa pondasi gitu ya. Ini belum kita tahu juga. Tapi yang paling pasti ini pasti ada maksud dan tujuan. Kita akan coba lihat nanti apakah akan jadi pondasi atau untuk pot kembang ya. Oke, dan kita juga bisa lihat ini untuk pengguna dari arus lalu lintas. Ini sudah cukup lumayan banyak ya ternyata. Nah, kita bisa lihat tuh. Udah mantep. Oke teman-teman, kita lanjut ya, gas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. Jadi bisa kelihatan tuh lebarnya aja lumayan ya. Keren Nah, kita coba masuk ke sini tuh, lagi dibenerin ya. Dan Pak, jalur kabel Pak. Jadi sekarang dibongkar itu, ini untuk jalur kabel apa Pak? Buat kabel
PJU yang mungkin dipasangnya di sini. Ininya kabelnya. Kabelnya, tapi kalau dipasang di depan atau gimana Pak? Oh, di sana, betul betul. Jadi kalau Bapak kebagian kebenaran yang di bagian sini gitu, Ya, Pak. Oh, memasang. memasang gitu ya, Pak ya. Wih, mantap sekali. Bapak dari mana, Pak? Dari Cirebon, Pak. Dari Cirebon. Bapak sama juga Cirebon? Dari Bandung. Bandung. Oh, orang Bandung ya. Bapak Aing ya. Wah, ini proyek KDM gimana? Bapak Aing, alhamdulillah ya. Kalau orang Cirebon bilangnya Bapak Isun, Pak. Bapak apa? Bapak Isun. Isun. Iya. Bapak Aing itu Bapak Isun. Iya. Oh. Oke Pak, mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, saya lanjut ya. Siap tuh Bapak. Wah mantap, ini ternyata untuk kabel PJU. Nah ini seperti ini nih ya. Jadi ini untuk kabel PJU. Jadi untuk sementara dibongkar dulu. Tuh. Jadi kita nanti mungkin bisa lihat hasilnya. Nah ini ya, seperti ini nih teman-teman nih. Nih, jadi ini adalah jalur kabel PJU. Jadi PJU-nya ada di sini nih teman-teman. Oh, wey. Dan ini, oh ini nih ya. Jadi ternyata inilah untuk PJU. Ya, kita baru dapat infonya ya. Ternyata ini untuk pondasi PJU. Kalau pondasinya benar. Tapi untuk peruntukannya apa? Ini untuk pondasi PJU. Woi. Tuh. Sampai ke sana ya. Wah, keren. Dan kita lihat sedikit ke depan. Wow. Masih sangat sibuk untuk membereskan proyek ini ya. Wih. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Sampai kemana nih ya jalur dari PJU ini? Ini PJU-nya khusus atau PJU yang eksklusif? Karena memang kalau yang PJU Bapak Aing KDM itu beda ya. Itu ada kujangnya, ada umbul-umbulnya gitu ya. Nah, sampai sini ternyata ya. Tuh. Ini PJU-nya juga tuh. Sampai ke sini. Nah, sekarang kita coba untuk nyebrang nih ya. Nah, untuk menyeberangnya itu ya begini aja nih, lumayan tuh. Nah, ketika tuh rada-rada harus rada hati-hati. Nah, untuk menyeberangnya seperti ini teman-teman. Nah, inilah pagar yang kemarin itu masih ada gitu ya. Masih berdiri, sekarang sudah tidak ada. Woi. Dan inilah salah satu perubahan besar di proyek revitalisasi Gedung Sate dan Gazebo ini. Jadi ini kalau menurut saya pribadi ya, ini jadi semacam apa ya? Jadi lebih nyaman aja gitu ya, lebih aksesibilitasnya lebih mudah gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, tapi ini sebenarnya kita juga belum tahu nanti setelah dibuka apakah di depan sini itu ini ya, depan Monumen Kopi ini nih akan dibuatkan semacam jembatan yang bisa melintasi langsung ke Gazebo. Nah, ini nih. Apakah memang langsung akan dibuatkan seperti ini atau hanya dibuka ya? Nah, ini jadi misteri nih. Karena terus terang aja kita belum dapat apa ya, grand design-nya. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira lah. Ada kemungkinan memang dibuatkan semacam jembatan penyeberangan umum ya, atau JPU lah gitu. JPO, jembatan penyeberangan orang gitu ya. Nah, karena kalau tidak ya, ini lumayan tuh. Arus lalu lintas di sini itu cukup lumayan tinggi ya. Apalagi kalau misalnya tidak ada zebra cross atau rambu untuk menyeberang. Jadi lumayan beresiko gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lumayan sangat beresiko juga ya. Wih. Oke, kita coba lanjut ya. Gas.
Oke teman-teman, kita susuri ya. Yang asalnya di sini tuh emang tidak bisa ya untuk dilewati karena di apa? Karena ada pembatas jalan berupa pagar ya. Nah, sekarang ini kita bisa dengan mudah bisa berjalan di tengah-tengah pemisah jalan ini ya, atau ini bukan trotoar sih. Ini adalah pemisah jalan lah gitu, yang asalnya di sini tuh dipasang pagar besi untuk pemisah. Jadi untuk yang mau nyebrang itu udah nggak bisa lewat sini dulu ya. Paling harus moncor gitu. Kalau moncor ya bisa. Nah, jadi pertanyaannya yang tadi itu, apakah memang nantinya akan dibuatkan JPO ya, jembatan penyeberangan orang, atau dibuatkan pagar baru gitu ya. Nah, ini masih misteri nih. Kita akan coba lihat perkembangannya nanti. Jadi stay tune terus di jalan-jalan seru ya. Oke, sambil jalan kita lanjut ke depan ya. Gas. Setelah melihat seluruh perkembangan revitalisasi kawasan Gedung Sate hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa proyek ini perlahan mulai memasuki fase yang semakin terlihat hasilnya. Jika beberapa waktu lalu masyarakat hanya menyaksikan pagar proyek, alat berat, dan penutupan jalan, kini perubahan fisik di lapangan sudah mulai dapat dirasakan secara langsung. Jalur baru di Jalan Diponegoro kini telah dibuka dan kembali melayani arus kendaraan. Meskipun masih terdapat beberapa pekerjaan penyempurnaan di sejumlah titik, pembukaan jalur ini menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak kemacetan selama pembangunan berlangsung. Mobilitas masyarakat pun mulai kembali normal, sementara aktivitas proyek tetap berjalan berdampingan. Di sisi lain, pembangunan trotoar juga mulai memperlihatkan progres yang cukup signifikan. Ini menjadi bagian penting dari konsep penataan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada kendaraan bermotor, tetapi juga berupaya menghadirkan ruang yang lebih aman, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Kedepan, kawasan Gedung Sate diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat. Tentu, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana proyek agar proses pembangunan tetap berlangsung aman, tertib, dan minim gangguan bagi pengunjung. Kemudian kita juga menyaksikan salah satu perkembangan yang cukup menarik, yaitu mulai dibongkarnya pagar pembatas proyek di kawasan Surapati, tepat di antara Monumen Perjuangan dan Lapang Gasibu. Menariknya lagi, aktivitas warga di Lapang Gasibu tetap berlangsung seperti biasa. Banyak masyarakat yang datang untuk berolahraga, berjalan santai, berfoto, hingga menikmati suasana di sekitar kawasan Gedung Sate. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak menghentikan kehidupan kota. Justru pembangunan aktivitas masyarakat berjalan berdampingan. Namun demikian, revitalisasi kawasan Gedung Sate tentu belum sepenuhnya selesai. Masih ada sejumlah pekerjaan lanjutan yang harus diselesaikan. Mulai dari penyempurnaan trotoar, lanskap kawasan, ruang terbuka hijau, fasilitas pendukung, hingga berbagai detail arsitektur yang nantinya
akan menentukan kualitas akhir dari proyek ini. Justru pada tahap akhir inilah biasanya diperlukan ketelitian yang lebih tinggi agar hasil akhirnya benar-benar sesuai dengan konsep yang telah direncanakan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kawasan ini nantinya dapat dirawat setelah seluruh pembangunan selesai. Banyak proyek revitalisasi di berbagai daerah yang pada awalnya terlihat sangat baik, namun beberapa tahun kemudian mengalami penurunan kualitas karena kurangnya pemeliharaan, lemahnya pengawasan, atau rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga kebersihan lingkungan, selalu utamakan keselamatan saat berkendara maupun berwisata. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Gas!